Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 85. Saat itu sudah larut malam, semuanya sunyi, dan villa kecil tempat cabang New York berada gelap. Agar tidak membocorkan berita bahwa dia telah tiba di Amerika Serikat, Booking meminta semua staf di cabang untuk menyerahkan ponsel mereka dan menginap di cabang semalaman. Malam ini menampung belasan orang. Saat ini, Qin Ming dan Isabella sedang berada di ranjang besar di sebuah hotel, menjalankan tugas besar untuk menciptakan manusia. Kekuatan fisik mereka luar biasa dari mereka tidak makan daging selama setengah tahun. Sikap menebus kerugian sekaligus. Tiba-tiba, 3 mobil berhenti di luar villa. Jika Qin Ming ada, dia pasti akan mengenali pria berjanggut di salah satu mobil. Itu adalah orang asing yang bertengkar dengannya di pesawat, dan pria yang mengirim dia dan Gu Qingyi adalah sopir taksi yang datang ke villa. Setelah pesawat mendarat di bandara JFK, pria berjanggut tersebut dianggap teroris dan diserahkan ke polisi setempat di Amerika Serikat. Namun, pria berjanggut tersebut tidak dijatuhi hukuman dan dibebaskan tanpa tuduhan setelah melakukan beberapa operasi di belakang layar. Itu saja. Saya sangat terkesan dengan keindahan oriental yang indah itu. Anda tidak akan salah. Sopir taksi menunjuk ke arah villa dan meyakinkannya berulang kali. Pergilah, aku akan membunuhmu jika kamu berani mengungkapkan satu kata pun. Pria berjanggut itu mengancamnya dengan tatapan tajam, mengeluarkan setumpuk dolar dan memasukkannya ke wajah sopir taksi, menunjukkan kebaikan dan kekuatan pada pengemudi taksi. Waktu yang sama. Ya, saya belum pernah melihat Anda. Mengambil uang itu, sopir taksi itu menghilang seperti angin puyuh. Saudaraku, pati gila dimulai sekarang, laki-laki membunuh, perempuan bercinta. Melihat villa di depannya, lelaki berjanggut itu tersenyum sinis, dan mengeluarkan pistol dari lengannya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya terjepit oleh Qin Ming tulang patah, tidak bisa bergerak. Kali ini bukan lagi sebuah karya seni yang terbuat dari gading, melainkan sebuah senjata sungguhan yang bisa membunuh orang dengan menyalakan pengamannya. Tidak ada larangan senjata di Amerika Serikat. Ada begitu banyak senjata di Amerika sehingga tidak mengherankan jika seorang wanita tua membawa pistol untuk membela diri, apalagi para penjahat ini. Jika orang China itu berani menyinggung bosnya, biarkan dia dikuburkan di tanah Amerika selamanya dan menjadi sia-sia. Di Amerika Serikat, orang Tiongkok berani melakukan kejahatan, jadi tidak mungkin mereka kembali lagi. Dengan teriakan heboh dan riuh, 2 atau 3 orang melompat keluar dari masing-masing 3 mobil, berjumlah 8 orang. Mereka semua memegang senjata dengan panjang berbeda di tangan mereka, seperti sekelompok bandit yang menyerbu dan merampok sebuah rumah. Amerika Serikat selalu menganjurkan kesetaraan ras, namun diskriminasi terhadap orang Tionghoa dan kulit hitam selalu ada dan mengakar kuat. Jika tidak, pria berjanggut tidak akan sombong di pesawat. Berhenti. Sebelum orang-orang ini bergegas ke pintu, seorang pria kekar muncul dari sudut gelap. Dia adalah salah satu pengawal yang ditinggalkan oleh Isabella, dan 2 senjata lubang hitam diarahkan ke pipi pemimpin Humen dan orang lainnya. Di saat yang sama, 3 pengawal lainnya juga muncul, masing-masing memegang 2 senjata, membidik kelompok pria berjanggut itu. Terlihat para pengawal Isabella terlatih dengan baik dan bekerja sama secara diam-diam. 8 pistol diarahkan ke 8 gangster yang hadir, tanpa pengulangan, dan semuanya diarahkan ke kepala, membunuh mereka dengan satu tembakan. Kemunculan 4 pengawal yang tiba-tiba mengejutkan kelompok berjanggut itu. Mereka semua berhenti dan saling menodongkan senjata. Ada yang membidik kepala, ada yang membidik dada, dan ada pula yang membidik bagian tubuh lain. Terlihat jelas bahwa mereka bukan profesional, dan ada jarak yang sangat besar antara mereka dan keempat pengawalnya. Kedua belah pihak terbentuk. Setelah konfrontasi singkat, terjadi baku tembak. Pergilah, ini bukan tempat yang seharusnya. Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, kamu akan dikirim ke neraka. Pria jangkung itu berwajah dingin, dan senyuman haus darah muncul di sudut mulutnya, seperti Algojo yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Kami adalah anggota murid neraka. Tidak peduli siapa yang Anda lindungi, tidak perlu mengorbankan hidup Anda. Silakan menyingkir. Saya akan sangat berterima kasih di masa depan. Ada pengawal yang mengintai, dan sulit untuk melihat posturnya. Untuk menghadapinya, saya tidak cukup percaya diri untuk berbicara. Saya pernah mendengar tentang neraka, tetapi para murid neraka belum pernah mendengarnya. Pria kekar itu tersenyum dingin, cahaya dingin yang kejam melintas di matanya, dan berkata dengan sangat tegas, saya tidak akan pernah mengulangi apa yang saya katakan untuk kedua kalinya. Dan aku akan memberimu waktu 3 detik untuk mundur. Waktu, 1, 2. Nama pria berjanggut itu adalah Josh, salah satu pemimpin gangster Amerika Hells Disciples, dan seorang veteran. Dia dengan jelas merasakan sifat berdarah dingin dari pihak lain. Dan ketika mereka tidak siap, mereka benar-benar terkena tembakan pihak lain. Jika terjadi baku tembak, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mundur. Tepat ketika pria kekar itu hendak menghitung 3, Josh membuat keputusan cepat dan memimpin anak buahnya untuk memanfaatkan situasi ini dan pergi dengan rasa malu. Di pesawat, tangan kiri Josh diremukkan hingga patah oleh Qin Ming. Dia menyimpan dendam.
Sekarang Qin Ming muncul di wilayahnya, dia tidak mau melepaskannya beruntung. Saya akan siap besok. Ayo datang lagi. Ambil nyawanya. Menunggu Josh dan yang lainnya pergi di malam hari, keempat pengawal itu bersembunyi lagi. Putri Isabella pasti sedang beristirahat saat ini, dan mereka tidak berani mengganggunya. Gu Qingyi dan orang lain di villa tidak tahu bahwa sekelompok anggota geng telah berada di sini dan masih tenggelam dalam mimpi mereka. Justru karena Qin Mingdao berhati-hati dan meminta Isabella mengatur pengawal untuk tetap tinggal, dia menyelamatkan hidup mereka. Keesokan paginya, seorang Maserati diparkir di depan villa. Qin Ming, yang duduk di kursi pengemudi, memperingatkan, identitas saya saat ini adalah pengawal, dan Anda adalah kepala grup LVMH. Saat Anda bertemu majikan saya, jangan biarkan itu tergelincir. Siapa majikanmu? Dia benar-benar mempekerjakanmu sebagai pengawal. Dia benar-benar terlalu berkualifikasi dan membuang-buang uang. Selain itu, dia sangat beruntung, yang membuatku iri. Tidak, setelah misi pekerjaanmu selesai, aku juga ingin kamu melakukannya jadilah pengawalku, 20/7. Lindungi aku selama 4 jam. Kata Isabella genit, seperti anak kecil yang belum dewasa. Tentu saja, kepribadian anaknya hanya akan terlihat di depan Qin Ming, dan dia akan selalu menjadi putri bangsawan di depan orang luar. Oke, berhentilah bertingkah seperti putri kecil. Aku akan memperkenalkanmu padamu saat kita bertemu nanti. Saat ini, di lantai 2 villa, tangan Tang Yi dan elit keuangan lainnya terbang liar di atas keyboard, berpacu dengan waktu untuk mengambil saham yang dijual lawan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, penentang telah menggunakan uang dalam jumlah besar untuk membeli saham grup Gu dan kemudian menjualnya dengan harga rendah, secara sewenang-wenang menekan harga saham, menyebabkan harga saham anjlok setengah dari nilai pasar aslinya. Konsorsium korporasi yang memperhatikan saham grup Gu semuanya menunggu saat kehancuran, mengambil saham grup Gu, mengakuisisi grup Gu dalam satu gerakan, atau dipecah belah oleh predator hutan. Tentu saja, dalam penindasan grup Gu bukanlah orang bodoh, dan tidak mungkin konsorsium lain yang mengincar mereka memanfaatkan situasi tersebut. Semoga beruntung, telah mengambil tindakan pencegahan. Para elit keuangan di cabang New York sudah tercekik karena mereka tidak mempunyai dana dan tidak mampu melawan. Segera setelah pasar saham Nasdaq dibuka hari ini, mereka menerima instruksi dari Gu Qingyi untuk dengan panik mendaur ulang saham perusahaan, bersaing dengan lawan mereka, dan menaikkan harga saham lagi. Akhirnya mampu melampiaskan amarah mereka dan memberikan serangan balik yang kuat kepada lawan mereka, semua elit keuangan sangat bersemangat. Tangan mereka terus melayang di atas keyboard, berharap mereka dapat memiliki lebih banyak tangan. Mereka akhirnya memahami niat Gu Qingyi untuk diam kemarin, menggunakan dana besar sebagai dukungan untuk mengambil saham perusahaan dengan harga rendah, dan menunggu saham naik kembali ke level normal untuk mengeksploitasi perbedaan harga. Sekaligus memberikan pukulan telak kepada lawan sehingga menyebabkan usaha lawan sebelumnya menjadi sia-sia dan kehilangan banyak uang. Untuk menyerang saham Gu Group, para penentang pada dasarnya membelinya dengan harga tinggi dan menjualnya dengan harga rendah. Mereka menggunakan metode tidak adil ini untuk secara jahat menekan harga saham dan menyebabkan kepanikan pasar. Setelah saham jatuh ke harga tertentu, mereka akan membelinya secara agresif untuk mencapai tujuan akhir mengakuisisi grup Gu. Tentu saja, prasyarat untuk sukses adalah grup Gu tidak memiliki dukungan finansial yang cukup, tetapi sekarang mereka memiliki dana yang melimpah. Segala cara yang tercela dan jahat untuk menekan harga saham tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan aliran dana yang besar. Terus terang, saham adalah tentang uang. Siapapun yang memiliki lebih banyak uang dapat mengendalikan harga saham dan mendominasi. Ini juga alasan mengapa Gu Qingyi merahasiakan seluruh proses. Jika lawan mengetahui bahwa mereka telah menyiapkan dana yang cukup untuk melakukan serangan balik, lawan akan memikirkan strategi lain dan berhenti menjual saham menyebabkan kerugian besar dan kehilangan semua uang mereka. Gu Qingyi duduk sebagai komando dan melihat pasar saham saat kedua belah pihak bersaing di medan perang yang sunyi ini. Untuk melumpuhkan pihak lain, dia memerintahkan agar hanya $500 juta AS yang diinvestasikan dalam satu waktu, dan setelah habis, akan dihentikan sementara, membuat pihak lain mengira aliran dana di sini telah terhenti, dan ketika harga saham turun lagi, $500 juta AS lagi akan diinvestasikan. Pada saat ini, Gu Qingyi bijaksana dan tenang, seperti seorang jenderal wanita yang memimpin ribuan pasukan. Dia mundur dan maju, membuat yang salah dan yang benar, memikat lawan ke dalam pengepungan yang ketat dan menuju ke tempat yang tidak bisa kembali lagi. Melihat Gu Qingyi dan yang lainnya sangat sibuk, Qin Ming tidak menyela dan mundur ke lantai pertama bersama Isabella. Putri, tadi malam ada sekelompok gangster yang mengaku sebagai anggota murid neraka. Mereka mencoba menyakiti teman-temanmu dan diusir oleh kami. Melihat Isabella bebas, kami melindunginya tadi malam. Pemimpin pengawal Gu Qingyi dan yang lainnya melaporkan dengan hormat. Murid neraka. Qin Ming belum pernah mendengar nama ini. Dia mungkin anggota geng kelas 2 atau tingkat rendah di Amerika Serikat. Setelah bertanya tentang kemunculan para gangster, Qin Ming mengetahui bahwa itu adalah pria berjanggut yang datang untuk membalas dendam. Geng tingkat rendah berani memanfaatkan saya. Tampaknya mereka tidak bisa lagi bertahan di peta Amerika. Sayangku, kamu tidak bisa membunuh ayam dengan pisau besar. Aku akan mengirim anak buahku untuk melakukannya dan memastikan tidak ada yang masih hidup. Rasa dingin muncul di wajah bayi Isabella Fas dengan wajah bidadari dan tubuh iblis. Jangan berani-berani membunuh seseorang dengan pisau adalah kesalahan besar.
Dia mencintai Wu Jiwu dan tidak mengizinkan siapapun menyakiti Qin Ming, bahkan teman-temannya. Kamu sebaiknya tenang. Orang-orangmu akan menimbulkan lebih banyak masalah jika mereka mengambil tindakan. Aku akan melakukannya sendiri. Lalu kamu dapat menemukan seseorang untuk menyelesaikannya. Cahaya dingin di mata Qin Ming melintas sedang mencoba menyerang Gu Qingyi jika tidak menguntungkan, ia akan tersingkir. Bab 86. Pasar saham Nasdaq berbeda dengan pasar saham Tiongkok. Jam perdagangannya tidak terganggu dan tidak ada istirahat di siang hari, sehingga Gu Qingyi dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk makan siang. Qin Ming dan Isabella makan siang, dan mereka puas dengan pizza yang dibawa pulang. Istirahatlah selama 5 menit. Setelah menghabiskan dana 500 juta lagi, dan bertarung secara seimbang dengan lawan-lawannya, Gu Qingyi melihat bahwa semua orang lelah dan mengumumkan istirahat. Baru pada saat itulah semua orang punya waktu untuk makan, tetapi tidak ada yang meninggalkan pekerjaannya dan terus menatap pasar untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Cepat dan izinkan aku memperkenalkanmu. Setelah akhirnya menunggu Gu Qingyi memiliki waktu luang beberapa menit, Qin Ming mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua wanita cantik itu satu sama lain. Anda adalah kepala grup LVMH, Anda sangat muda dan cantik. Setelah mengetahui identitas Isabella, Gu Qingyi dengan hormat berjabat tangan dengannya. Jika pihak lain tidak memberikan pinjaman sebesar 10 miliar dolar AS, grup Gu mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Muda. Qin Ming mengerutkan bibirnya. Jika kamu tahu usia Isabella yang sebenarnya, kamu akan ketakutan setengah mati. Halo, Nona Gu. Isabella memandang Gu Qingyi dari atas ke bawah, dan harus mengakui bahwa kecantikan Gu Qingyi sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Jika dia adalah model kecantikan barat, maka Gu Qingyi adalah pemimpin kecantikan timur. Tapi tidak peduli betapa cantiknya Gu Qingyi, dia hanyalah presiden sebuah perusahaan biasa. Terima kasih telah memberikan pinjaman sebesar 10 miliar dolar AS dan menyelamatkan grup Gu. Terima kasih. Gu Qingyi membungkuk dengan sungguh-sungguh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang paling tulus. Kamu adalah teman Ming. Yaitu temanku. Sama-sama. Isabella buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Kalian bertemu dulu untuk mengenal satu sama lain, dan nanti kita bisa bicara detailnya. Kami tidak ingin mengganggu pekerjaan Tuan Gu, kata Qin Ming. Oke, ayo makan malam bersama dan bicara detailnya nanti. Isabella memberi isyarat, oke, lalu meraih lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan berjalan ke bawah dengan elegan. 5 menit berlalu dengan cepat. Di bawah kepemimpinan Gu Qingyi, sekelompok elit keuangan memasuki babak baru perang bisnis tanpa mesiu. Dengan hanya tersisa 2 jam sebelum pasar tutup pada pukul 4 sore, Gu Qingyi tidak lagi menunjukkan kelemahan dan terus menginvestasikan dana yang cukup untuk mendukung perang, melancarkan serangan balik besar-besaran, menaklukkan wilayah yang hilang, dan memberikan pukulan fatal kepada lawannya. Sayang, aku akui Nona Gu sangat cantik, tapi sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk dilindungi olehmu. Apa hubungannya denganmu? Di ruang tamu di lantai pertama, Isabella paling sering berbaring telentang posisi yang nyaman, dalam pelukan mereka, tetapi mereka berdua mengenakan pakaian. Kemarin, mereka berdua bertengkar berkali-kali sepanjang siang dan malam, dan mereka berdua sangat puas satu sama lain. Dia adalah teman masa kecilku. Kali ini dia kembali ke Tiongkok untuk memulihkan diri dan bersatu kembali. Tepat ketika musuh membunuhnya, aku mengambil alih tugas untuk melindunginya. Teman masa kecil, dalam dialek Mandarinmu, seharusnya disebut kekasih masa kecil, kan? Sejak jatuh cinta dengan Qin Ming, agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan Qin Ming, Isabella telah mempelajari budaya timur. Ya, kamu benar-benar tahu bagaimana menggunakan kata kekasih masa kecil. Uji Qin Ming. Isabella tersenyum bahagia dan berkata, meskipun budaya timur tidak jelas dan sulit dipahami, hal itu tidak sulit bagi putri berbakat ini. Saya juga tahu bahwa kekasih masa kecil dan anak-anak saling mencintai sejak lama. Anak emas dan gadis cantik, berdekatan, mengangkat alis bersama, saling membantu, Del. Singkatnya, banyak-banyak. Pada saat yang sama, di sebuah kantor di kota Donghai, wajah Hou Junhao lebih jelek daripada menelan bangkai tikus, dan dia sangat marah. Sekelompok idiot benar-benar kehilangan semua dana mereka, 1 miliar dolar, apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Bahkan jika aku membunuhmu ribuan kali, itu tidak akan cukup untuk mengkompensasi kerugianku. Keluar dari sini, kalian semua dipecat. Semakin banyak Hou Junhao berbicara, dia menjadi semakin marah. Dia secara acak mengambil folder dan barang-barang lain di mejanya dan melemparkannya ke pedagang keuangan. Kemarin, Hou Junhao pergi ke markas besar grup Gu secara langsung dan bertemu Chen Mingxuan dan Qi Yuankei, dua saingan cinta, yang bersaing untuk Gu Qingyi Qi Yuankei, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Kekuatan keluarga Qi jauh melebihi keluarga Hou beberapa kali lipat. Hou Junhao merasakan banyak tekanan dan tidak percaya diri untuk bersaing dengan 2 orang ini, apalagi saingan cinta lain yang mengincarnya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan Gu Qingyi melalui cara yang sah, dia hanya menggunakan cara yang tidak terhormat dan terus memancing di perairan yang bermasalah, menginvestasikan sejumlah besar uang, mengikuti orang di balik rencana grup Gu untuk menjatuhkan grup Gu, dan menekan saham grup Gu. Pagi ini, grup Gu mulai melakukan serangan balik secara bertahap. Bagaimana Hou Junhao bisa menyaksikan usahanya sebelumnya sia-sia?
Dia tiba-tiba menggunakan dana cadangan untuk membeli saham ketika grup Gu runtuh. Hou Junhao sangat marah hingga dia muntah darah, mengambil kursi, dan menghancurkan barang-barang dengan liar. Kerugian investasi yang besar ini pasti akan menimbulkan ketidakpuasan direksi. Posisinya sebagai presiden tidak terjamin, bahkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Hou mungkin akan dicabut air dari keranjang bambu. Setelah Gu Qingyi mengumumkan kepada publik bahwa dia akan meminjam dana dengan syarat menikah, insiden tersebut dengan cepat menyebar di kalangan kelas atas kota Donghai, menyebabkan diskusi panas. Banyak pasang mata yang memperhatikan siapa yang akan berakhir dengan dewi bisnis ini, dan mereka juga memperhatikan. Perhatikan saham grup Gu. Banyak orang yang berpengetahuan luas mengetahui bahwa Gu Qingyi menghilang setelah pengumuman penting tentang menikah. Grup Gu tidak menerima pinjaman sepeser pun dari bank, dan tidak ada orang kaya yang terdengar meminjamkan uangnya. Dipicu oleh beberapa orang dengan niat jahat, berita yang sangat merugikan grup Gu muncul satu demi satu. Bahkan ada laporan palsu bahwa Gu Qingyi melakukan bunuh diri di bawah tekanan, dan banyak orang mulai menjual saham grup Gu secara gila-gilaan. Namun, pada sore hari waktu AS dan tengah malam waktu Tiongkok, grup Gu melancarkan serangan balik yang sangat kuat. Uang dalam jumlah besar yang gila-gilaan mengalir ke pasar saham seperti semburan baja, banyak orang yang terkejut. Para elit keuangan di cabang New York semuanya sangat bersemangat, tangan mereka terus melayang, dan mereka memasukkan pesanan pembelian satu persatu, bekerja dengan antusias. Pagi hanyalah hidangan pembuka, dan sore hari adalah pesta. Dengan dukungan kuat puluhan miliar dolar, jika mereka tidak dapat memenangkan perang finansial ini, mereka mungkin saja bunuh diri dengan melompat dari gedung, dan mereka tidak akan malu menyebut diri mereka pelajar keuangan terbaik. Saham perusahaan berhenti jatuh dan terus naik lebih tinggi. Posisi yang hilang ditaklukkan satu demi satu. Lawan tidak dapat menahan diri lagi. Sekelompok elit keuangan bersorak hangat dan akhirnya bangga. Saya menyaksikan pertarungan dengan mata kepala sendiri. Serangan balik liang, situasi keseluruhan telah diputuskan, wajah dingin Gu Qingyi juga menunjukkan senyuman gembira, dan dengan gembira mengumumkan, pesta perayaan akan diadakan malam ini. Karena Gu Qingyi secara akurat memahami waktu memasuki pasar dan membeli dengan harga rendah, harga saham kini telah pulih, dan bahkan jika dia menjualnya sekarang, dia pasti akan mendapat untung. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk menjual sahamnya sekarang dan menunggu harga saham kembali ke level normal, dan dananya berlipat ganda. Grup Gu tidak hanya menahan tetapi juga mendapatkan kembali sejumlah besar dana. Gu Qingyi harus merencanakan ulang cetak biru pengembangan perusahaan di masa depan. Di lantai 36 gedung pencakar langit di Manhattan, logo grup investasi, Gerna, tergantung di dinding. Di kantor yang luas, seorang wanita barat dengan rambut pirang, pakaian bisnis hitam, dan kacamata hitam, berusia sekitar 40 tahun, yang masih mempertahankan pesonanya, sedang duduk di kursi bos, dengan wajah tenggelam dan ekspresi serius yang tidak biasa. Berdiri di depannya adalah seorang pria muda berjas dan sepatu kulit. Dia berkulit kuning dan sekilas tahu bahwa dia adalah seorang Oriental. Stephen, bukankah kamu dijamin menang 100%? Sekarang kita sudah rugi miliaran dan mengalami kerugian besar. Bagaimana kamu menjelaskannya dan bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada Dewan Direksi? Bertanya dengan tegas. Sayang, aku akui. Sebelum orang Oriental bernama Stephen, dalam bahasa Inggris selesai berbicara, wanita parubaya itu memotongnya dengan marah. Ini perusahaannya, tolong panggil saya Presiden. Presiden, saya akui bahwa saya terlalu meremehkan grup Gu yang menyebabkan kerugian besar ini. Saya akan memikul semua tanggung jawab dan berjanji tidak akan melibatkan Anda, tetapi saya harap Anda dapat memohon kepada Dewan Direksi dan memberi saya kesempatan lagi. Saya akan membantu perusahaan menyelesaikan akuisisi Gu Group tidak peduli metode apa yang digunakan. Berbicara tentang ini, cahaya dingin yang tajam muncul di mata Stephen. Memohon. Investasi ini mengalami kerugian besar. Saya pasti tidak akan bisa mempertahankan posisi saya sebagai CEO, dan mereka bahkan akan menuntut tanggung jawab hukum saya. Saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa memohon kepada Anda? Siapa yang dapat memohon untuk saya? Wanita parubaya itu berkata dengan wajah serius. Dia berkata dengan kejam, kamu harus mengundurkan diri secara sukarela. Fanny. Wajah Stephen menunjukkan kelembutan, dia menatap mata wanita parubaya itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, saya tahu bahwa Anda terlibat karena kesalahan saya, dan saya akan memikul semua tanggung jawab. Anda tidak dapat melihat buruk padaku. Dalam hal hubungan kita di masa lalu, tolong bantu aku lagi. Ketika kamu gagal, aku berjanji untuk kembali. Aku akan mendengarkanmu di malam hari dan aku akan memuaskanmu dengan cara apapun yang kamu inginkan. Berhenti bicara. Wanita parubaya itu berkata dengan dingin, sama sekali tidak memikirkan hubungan tidak sah mereka, aku ingin kamu segera mengundurkan diri. Oke. Stephen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan tersenyum sinis. Saya memiliki beberapa video bagus di tangan saya. Pahlawannya adalah saya dan pahlawannya adalah Anda. Jika saya mengirimkannya ke suami Anda, saya pikir dia akan sangat bahagia. Kamu. Wanita parubaya itu berdiri, apakah kamu mengancamku? Bagaimana ini bisa dianggap sebagai ancaman? Saya telah melayani Anda dengan sepenuh hati selama setahun, dan semua hobi khusus Anda telah terpuaskan. Tidak ada pujian selain kerja keras.
Tapi sekarang saya ingin mendapatkan kembali apa yang pantas saya dapatkan, seperti sebagai terus tinggal di negara ini. Nah, Investment Group, bukankah ini terlalu berlebihan? Stephen mengutuk dalam hatinya, dasar sepupu bau, aku telah dianiaya olehmu selama setahun penuh, dan aku hampir disiksa hingga jatuh sakit mental. Sekarang kamu sudah cukup bersenang-senang dan ingin mengusirku. Bersambung.